Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya di sini akan mengawali presentasi kami. Kami akan menjelaskan tentang geometri eliptik. Saya sendiri Anissa Rosdiana dan rekan saya Muhammad Nugroho. Sebelum kita berkenal lebih lanjut dengan geometri eliptik, jadi kita tahu bahwa ilmu tentang astronomi berabad-abad sebelum Masehi itu telah banyak dipelajari ya, hingga ke hal-hal yang bersifat teoretik. Namun misteri perbincangan secara teoritik ini tidak dapat dipecahkan karena teori yang diakui pada masa itu adalah teori yang berpegang pada postulat Euclid yang membangun konsep bidang datar. Nah, sejak saat itu para astronom kemudian mulai mengumpulkan banyak referensi sejarah untuk mendukung terobosan baru tersebut. Nah, kemudian ada seorang matematikawan untuk pertama kalinya yang bernama Bernhard Riemann. Ini memperkenalkan geometri bola sebagai geometri non-Euclid. Oke, bisa dilihat beliau ini merupakan matematikawan pertama ya yang memperkenalkan geometri bola sebagai geometri non-Euclid. Beliau ini bernama Georg Friedrich Bernhard Riemann gitu. Nah, dalam pandangan beliau pada geometri bola ini garis merupakan lingkaran besar yang pada bola yang memuat dua titik gitu ya. Jadi beliau mengemukakan pendapat bahwa garis ini merupakan lingkar besar pada bola yang memuat dua titik. Nah, postulat kesejajaran Euclid kemudian dianalisis oleh Riemann dan Riemann menemukan kejanggalan-kejanggalan. Dari kejanggalan tersebut, Riemann mengembangkan teori geometri bola yang dapat membuktikan postulat kesejajaran Riemann dan memenuhi definisi titik dan garis yang didefinisikan oleh Euclid gitu ya. Pandangan Riemann kemudian dimodifikasi oleh Christian Klein yang memberikan pendapat bahwa setiap pasang titik antipodal yang berlawanan pada lingkaran besar merupakan titik yang identik atau sama, seperti itu. Baik, geometri Euclid ini berbeda dengan geometri eliptik ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ini hanya ada pada postulat kesejajarannya saja. Jadi untuk postulat kesejajaran Riemann ini tidak ada garis-garis sejajar dengan garis lain. Nah, berdasarkan postulat Riemann tadi, dua garis ini selalu berpotongan dan tidak ada dua garis yang sejajar. Sedangkan postulat kesejajaran Euclid ini mengemukakan bahwa dua garis yang tegak lurus terhadap garis yang sama ini adalah sejajar. Itu dia tadi perbedaan antara postulat Riemann dan juga postulat Euclid gitu. Baik, dalam geometri Euclid sendiri tadi sudah disebutkan untuk postulat kesejajarannya sendiri ini berbunyi dua garis yang tegak lurus terhadap garis yang sama ini adalah sejajar gitu ya. Oke, kita buktikan, bisa dilihat gambarnya gitu ya. Jadi kita ketahui ada dua garis yang berbeda, yaitu garis L dan M. Yang garis tersebut itu tegak lurus dengan garis N, sehingga akan dibuktikan garis L dan M ini sejajar. Baik, kita langsung saja. Kita misalkan dengan pengandaian ya. Jadi kita mengandaikan bahwa garis L dan M ini tidak sejajar seperti itu. Oke, karena garis L dan M ini dia tidak sejajar, maka kita bisa misalkan gambarnya, bisa dilihat gambarnya.
itu garis L dan garis M itu juga mempunyai titik potong di A dan B gitu ya, dimana A dan B ini merupakan titik potong garis L dan M terhadap garis N. Oke, bisa dilihat. Dan karena mereka juga tidak sejajar garis L dan M, maka juga akan ada titik potong lain, yakni titik C ya, itu bisa dilihat. Oke, langsung kita ke pembuktiannya saja. Kita akan memperpanjang garis CA gitu ya ke bawah, sehingga kita akan mempunyai CA ini sama dengan AC aksen ya, dimana C aksen ini terletak dari perpanjangan CA itu, garis CA. Oke, bisa dilihat. Kemudian karena ruas-ruas dapat diperpanjang ya, yang kedua kita juga bisa mempunyai garis ini ya melalui C aksen dan B, sehingga kita punya ruas garis C aksen B gitu ya. Ini karena melalui dua titik sebarang ini dapat dibuat sebuah garis, sehingga kita bisa lihat itu segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ABC aksen ya. Ini sisi sudut sisi, karena sisi sudut sisi ya. Oke, kemudian kita lihat sudut ABC ini juga sama dengan sudut ABC aksen. Ini akibat dari dua segitiga yang kongruen tadi di atas. Nah, kita juga punya ruas garis kita juga punya BC ini sama dengan BC aksen. Ini juga akibat dari segitiga ABC dan segitiga ABC aksen ini kongruen, sehingga sisinya akan bersesuaian atau sama. Nah, kita juga bisa dilihat bahwa sudut ABC ini sama dengan sudut ABC aksen ini sama dengan 90 derajat, sehingga BC dan BC aksen ini tegak lurus dengan AB. Ini yang dari yang diketahui ya. Nah, kita juga tahu bahwa BC, ruas garis BC dan ruas garis BC aksen ini berhimpit, berarti C sama dengan C aksen. Nah, maka dari pembuktian tadi kita tahu bahwa garis L ini sejajar dengan garis M. Oke, karena tadi kita mengandaikan bahwa garis L dan M ini tidak sejajar, maka pengandaian salah, sehingga terbukti bahwa dua garis yang tegak lurus terhadap garis yang sama adalah sejajar. Lanjut ya, kita ke analisis Riemann terhadap pembuktian teorema di atas tadi. Jadi yang pertama, pandangan penting adalah kita lihat langkah 6, bahwa L dan M ini serupa karena garis tersebut memiliki C dan C aksen secara bersama-sama. Nah, langkah ini gagal jika C dan C aksen ini berbeda. Yang kedua, Euclid mengasumsikan bahwa setiap garis ini memisahkan bidang menjadi dua sisi yang berhadapan. Kemudian yang ketiga, dalam pandangan sifat pemisahan, konstruksi dalam langkah 1 pembuktian di atas untuk memperluas CA melalui panjangnya tadi yang C aksen itu menjamin bahwa C dan C aksen ini berada pada sisi yang sehadap dari N dan merupakan titik yang berbeda. Keempat, tanpa sifat pemisah, keberadaan C dan C aksen ini tidak memiliki justifikasi formal ya, dan bukti tersebut akan gagal. Oke. Baik, berdasarkan analisis Riemann di atas, ini muncul dua teori baru ya. Yang pertama, jika prinsip pemisahan C dan C aksen tadi diterima, maka haruslah merupakan titik yang berbeda gitu ya. Nah, atau dengan kata lain, setiap dua garis berpotongan pada dua titik dan setiap garis memisahkan bidang. Nah, ini memunculkan geometri eliptik ganda atau double elliptic geometry. Sedangkan yang kedua, jika pemisahan C dan C aksen tadi tidak diterima atau merupakan titik yang sama, maka kita bisa sebutkan bahwa setiap dua garis berpotongan pada satu titik dan tidak ada garis yang memisahkan suatu bidang.
Nah, ini memunculkan geometri eliptik tunggal atau single elliptic geometry. Baik, kita langsung yang ke pertama. Kita ke model geometri eliptik tunggal ya. Oke, bisa dilihat sebarang dua garis yang berpotongan tepat pada satu titik dan setiap garis memisahkan bidang menjadi 2,5 bidang. Geometri eliptik tunggal ini diilustrasikan dengan suatu setengah bola. Oke, itu bisa dilihat gambarnya. Nah, garis tidak memisahkan bidang menjadi dua bidang yang sama ya. Nah, dua titik yang diametral dianggap sebagai L titik. Jadi titik P ini sama dengan titik P aksen. Oke. Untuk model geometri eliptik ganda sendiri itu juga bisa digambarkan dengan satu bola utuh ya. Nah, itu bisa dilihat dua garis berpotongan tepat pada dua titik dan setiap garis memisahkan bidang. Oke, kita lanjut lagi representasi bola Euclid ya. Oke, dalam geometri eliptik ganda ini dikenal dengan titik, sedangkan representasi Euclid ini dikatakan titik pada bola. Pada geometri eliptik ganda ini dikenal dengan garis, sedangkan representasi Euclid sendiri lingkaran besar bola gitu. Kemudian geometri eliptik ganda yang dikenal dengan bidang, untuk representasi Euclid ini adalah bola. Kemudian segmen pada geometri eliptik ganda ini pada representasi Euclid disebut dengan busur dari suatu lingkaran bola. Oke, untuk geometri eliptik ganda ada jarak antar dua titik, sedangkan representasi Euclid sendiri ini adalah panjang busur terpendek dari lingkaran besar yang melalui kedua titik itu. Kemudian sudut yang dibentuk oleh dua garis menurut geometri eliptik ganda ini pada representasi Euclid ini adalah sudut pada bola yang dibentuk oleh dua lingkaran. Seperti itu. Kita ke sifat kutub pada bidang geometri eliptik. Oke, geometri eliptik ini akan memenuhi beberapa hal berikut ya. Yang pertama, hanya ada satu garis yang tegak lurus terhadap garis yang melalui sebuah titik yang diberikan. Kemudian yang kedua, tetapi sifat di atas ini tidak terpenuhi jika titik tersebut ini berada pada garis yang diketahui, karena sebarang dua garis yang tegak lurus dengan garis yang sama ini akan berpotongan. Nah, yang ketiga, untuk setiap garis L pada biang geometri eliptik ada titik polar K sedemikian sehingga semua garis yang melalui K akan tegak lurus dengan L. Jadi semua lingkaran besar pada bola dunia melalui kutub utara yang tegak lurus dengan ekuatornya. Baik, kita lanjut ke sifat kutub ya. Nah, kita akan misalkan L ini adalah sebuah garis, maka ada suatu titik K yang disebut kutub dari L sedemikian sehingga yang pertama, setiap segmen yang menghubungkan K dengan suatu titik pada L tegak lurus pada L. Oke. K berjarak sama dari setiap titik pada L. Oke, bisa dilihat di situ. Jadi setiap segmen ini menghubungkan K dengan suatu titik pada L ya. Nah, itu tegak lurus pada L. Oke, bisa dilihat itu ya garis-garisnya. Nah, jarak K sampai sebarang titik pada L disebut jarak polar. Nah, jarak polar suatu kutub sampai garisnya adalah konstan. Lanjut ya, kita ke teorema-teorema dalam geometri eliptik. Teorema yang pertama, teorema 6.8.1 ini berbunyi jika sebarang garis L pada geometri eliptik kemudian terdapat paling sedikit satu titik P, sehingga setiap garis menghubungkan P ke sebuah titik di L yang tegak lurus dengan L, dan P berjarak sama dari semua titik di L. Oke, langsung dilihat saja gambarnya itu ya. Kita akan misalkan Q dan R ini merupakan sebarang titik yang berjarak sama di L dan membentuk garis M dan N yang tegak lurus dengan L di titik Q dan R. Oke ya, bisa dilihat. Berdasarkan postulat Riemann,
ini garis M dan garis N ini berpotongan di titik P. Sehingga P, Q, dan R ini tidak segaris. Oke, bisa dilihat PQR ini merupakan sebuah segitiga dengan dua sudut yang kongruen, yakni ruas garis PQ ini kongruen dengan ruas garis PR ya. Oke, ini di teorema segitiga sama kaki. Jadi kita akan mengandaikan bahwa S ini merupakan titik tengah dari QR. Jika kita menghubungkan titik P ke titik S, oke, titik P ke titik S, maka segitiga PQS ini akan kongruen dengan segitiga PRS, itu ya. Dan akan berakibat ruas garis PS ini tegak lurus dengan ruas garis QR. Dan PS ini akan kongruen dengan PQ, akan kongruen juga dengan PR. Jadi teoremanya terbukti ya. Oke, kita lanjut ke teorema yang kedua, teorema 6.8.2. Ini berbunyi pada sebarang segitiga siku-siku di geometri eliptik. Setiap dua sudut yang lain mempunyai besar sudut kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sudut siku-siku. Ini tergantung dari apakah sisi yang berlawanan itu mempunyai panjang sisi kurang dari, sama dengan, atau lebih dari jarak kutubnya. Oke, kita langsung buktikan saja ya. Langsung dilihat saja, itu ada segitiga ABC di mana siku-sikunya itu di titik C ya. Nah, pada ruas garis CB ini kita akan membuat perpanjangan ya. Nah, kita akan membuat perpanjangan, kita akan buat titik P. Sehingga CP ini adalah jarak kutub gitu ya. Nah, ruas garis AC ini mempunyai titik P sebagai titik kutubnya. Oke. Sehingga ruas garis AP ini akan tegak lurus pada ruas garis AC, dan sudut PAC ini merupakan sudut siku-siku. Jika CB ini sama dengan jarak kutub, maka sudut CAB P adalah sudut siku-siku. Jika CB ini kurang dari jarak kutub, maka besar sudut CAB ini kurang dari 90 derajat, dan jika CB lebih dari jarak kutub, maka besar sudut CAB ini lebih dari 90 derajat. Seperti itu. Jadi tergantung sama panjang sisi ya, panjang sisinya ya. Oke. Ke teorema yang ketiga ya, teorema 6.8.3. Ini berbunyi pada geometri eliptik, sudut puncak segi 4 saseri adalah kongruen dan tumpul. Oke, kita akan membuktikan. Kita punya segi 4 ABCD. Ini adalah sebuah segi 4 saseri, di mana sudut A dan sudut B ini adalah sudut siku-siku, dan ruas garis AD ini akan kongruen dengan BC. Oke. Pada teorema 3.6.2 ini di geometri netral, ini menjelaskan bahwa sudut puncak segi 4 saseri ini adalah kongruen atau sama ya. Nah, akan dibuktikan bahwa sudut puncak segi 4 saseri ini adalah tumpul. Oke, kita akan misalkan E dan titik F ini merupakan titik tengah ruas garis AB dan CD. Sehingga berdasarkan teorema 3.6.4 pada segi 4 saseri ini menjelaskan bahwa garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari sisi atas dan sisi bawah segi 4 saseri ini adalah tegak lurus terhadap keduanya. Maka ruas garis EF ini akan tegak lurus terhadap ruas garis AB dan CD, ruas garis CD. Jadi kita akan memperpanjang garis EC. Oke, kita akan memperpanjang ruas garis EC dan ruas garis FB, sehingga keduanya akan berpotongan di sebuah titik. Kita bisa tulis P. Nah, dengan definisi P adalah kutub dari ruas garis EF, maka EP ini adalah jarak kutub. Karena CP ini kurang dari EP, maka teorema sebelumnya ini menjelaskan bahwa besar sudut BCP ini kurang dari 90 derajat, sehingga sudut BCD ini lebih dari 90 derajat. Seperti itu.
Sehingga terbukti ya bahwa sudutnya itu adalah sudut tumpul. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Nugroho. Kepadanya disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nugroho akan melanjutkan presentasi dari teman saya Anisya Rosdiana. Di sini saya akan menjelaskan teorema-teorema dalam geometri eliptik. Dalam teori 6.8.4 di situ diberikan bahwa tadi besar sudut itu lebih dari 90 derajat. Nah, perhatikan gambar di samping. Oke, perhatikan. Di situ ada AFED merupakan segi empat Lambert, di mana sudut A itu sama dengan sudut F. Coba dilihat. Sudut A sama dengan sudut F dan sama dengan sudut E. Itu sama dengan 90 derajat. Akan dibuktikan bahwa sudut D itu adalah sudut tumpul. Kita tahu bahwa P adalah titik kutub garis PE. Tadi diberikan di awal. P itu adalah dia titik kutub. Jika PE garis PE itu kurang dari garis PF, maka sudut PDE itu kurang dari 90 derajat menurut teorema 6.8.2, sehingga sudut ADE itu adalah lebih dari 90 derajat atau dapat dikatakan sudut tumpul. Jadi terbukti bahwa di situ sudut T adalah sudut tumpul. Oke, selanjutnya di sini teorema dalam geometri eliptik, yaitu teorema 6.8. Pada geometri eliptik, jumlah sudut dari segitiga siku-siku adalah lebih dari 180 derajat. Nah, sedangkan dalam geometri Euclid, di mana jumlah sudut dalam semua segitiga itu adalah 180 derajat. Tapi dalam geometri eliptik di sini jumlah sudut dari segitiga siku-siku adalah lebih dari 90 derajat. Oke. Kita buktikan. Perhatikan gambar di samping. Misalkan kita punya segitiga ABC mempunyai sudut siku-siku di C, akan dibuktikan bahwa besar sudut dari segitiga ABC tersebut adalah lebih dari 180 derajat. Oke, di sini kita akan membuat sebuah garis. Kita perhatikan, kita akan membuat garis AX. Garis lain yaitu AX. Oke. Selanjutnya, sehingga sudut BAX, dilihat sudut BAX itu kongruen dengan sudut ABC. Titik Q merupakan titik tengah ruas. Titik Q itu titik tengah ruas AB. Hubungkan titik Q dengan R. Kita lihat, hubungkan titik Q dengan R sehingga ruas QR tegak lurus dengan ruas garis BC. Oke, hubungkan titik Q dengan titik P sehingga ruas garis QP tegak lurus dengan garis AX. Itu kita awal ingin membuktikan. Oke, jadi dari situ jelas bahwa sudut APQ itu sama dengan 90 derajat. Maka segi 4 ACRP itu merupakan segi 4 Lambert. Oke. Berdasarkan sebab akibat 6.8.4 bahwa sudut keempat dari segitiga Lambert adalah tumpul, maka sudut PAC itu lebih dari 90 derajat. Karena sudut PAQ sama dengan QBR, maka sudut BAC ditambah sudut ABC itu lebih dari 90 derajat. Kenapa? Karena situ dia segi 4 Lambert.
Sehingga jumlah sudut dalam segitiga siku-siku ABC karena tadi sudut PAC lebih dari 90 derajat dan sudut QBR ditambah sudut dan sudut BAC ditambah sudut ABC lebih dari 90 derajat, itu lebih dari 90 derajat juga. Kalau kita jumlahkan seluruhnya pasti dia lebih dari 180 derajat. Jadi terbukti bahwa sudut dalam segitiga siku-siku dalam geometri eliptik jumlahnya adalah lebih dari 180 derajat. Oke, selanjutnya kita bahas corollary 6.8.6. Pada geometri eliptik, jumlah sudut dari segitiga sembarang adalah lebih dari 180 derajat. Yang sebelumnya kita pelajari ada geometri Euclid, di mana jumlah sudut dalam segitiga sembarang itu adalah jumlahnya bukan lebih dari 180, tetapi pasti atau sudah pasti 180 derajat. Oke, kita buktikan bahwa di sini perhatikan gambar di samping. Nah, di situ ada suatu segitiga, yaitu segitiga APB. Oke, misalkan diberikan garis pertama itu dan garis MN yang tegak lurus dengan titik A dan titik B. Berdasarkan postulat kejajaran eliptik, garis M dan garis N akan berpotongan di titik P yang merupakan kutub dari garis I. Perhatikan segitiga PAB adalah segitiga sama kaki. Di situ dimana panjang ruas garis PB itu sama dengan panjang ruas garis PA. Sehingga sudut A di situ sama dengan sudut B, yaitu sama dengan 90 derajat. Maka jumlah sudut dalam segitiga PAB adalah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut P itu sama dengan 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah sudut P, di mana 90 tambah 90 adalah 180 derajat ditambah sudut P. Jadi ketika kita jumlahkan semuanya maka akan lebih dari 180 derajat. Jadi terbukti bahwa jumlah besar sudut dari suatu segitiga sembarang akan lebih besar dari 180 derajat. Oke, selanjutnya kita bahas corollary 6.8.7, yang dimana corollary tersebut berbunyi pada geometri eliptik jumlah dari besar sudut dalam dari setiap segi 4 cembung atau lebih besar dari akan lebih besar dari 360 derajat. Kita buktikan, kita akan membuat suatu segi 4 sembarang. Di situ ada segi 4 A, B, C, D. Sehingga kita akan membuktikan bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D lebih dari 360 derajat. Oke, di situ terdapat, kita bagi dua, jadi terdapat segitiga ABC dan ada segitiga ACD. Sehingga dari teorema 6.8.6 tadi bahwa ada suatu segitiga sembarang, maka besarnya adalah lebih dari 180 derajat. Sehingga sudut A1 ditambah B ditambah C1, maka disitu lebih dari 180 derajat. Sehingga yang kedua, sudut A2 ditambah sudut D ditambah sudut C2, maka lebih dari 180 derajat pula. Jadi kalau kita jumlahkan sudut A1 ditambah sudut A2 ditambah sudut D ditambah sudut B ditambah sudut C1 ditambah sudut C2 itu lebih dari 180 ditambah 180. Kita jumlahkan semua bahwa sudut A ditambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D lebih dari 360. Jadi terbukti bahwa sudut dalam suatu segi 4 maka dia cembung atau lebih besar dari 360 derajat dalam geometri eliptik. Oke, selanjutnya kita bahas corollary
6.8.8. Tidak ada bujur sangkar dalam geometri eliptik. Nah, kita buktikan bahwa tidak ada bujur sangkar dalam geometri eliptik. Kita andaikan bahwa ada bujur sangkar dalam geometri eliptik. Berarti ada suatu segi 4, yaitu segi 4 kita misalkan segi 4 A, B, C, D dengan semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya siku-siku. Jadi jumlah besar sudut segi 4, yaitu besar sudut A, B, C, D nya tadi sama dengan sudut A ditambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D sama dengan 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90 sama dengan 360 derajat. Hal ini kontradiksi dengan sebab akibat atau koroleri 6.8.7 yang dimana koroleri tersebut berbunyi bahwa jumlah besar sudut suatu segi 4 dalam geometri eliptik itu adalah lebih besar dari 360 derajat. Jadi tidak ada bujur sangkar dalam geometri eliptik. Oke. Selanjutnya kita bahas koroleri 6.8.9 yang berbunyi jika tiga sudut dari suatu segitiga adalah kongruen secara berurutan kepada tiga sudut segitiga kedua, maka segitiga-segitiga tersebut adalah kongruen. Oke, kita buktikan. Misalkan di situ terdapat sudut ketiga yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C adalah sudut-sudut dari segitiga ABC kongruen secara berurutan bahwa sudut A aksen, B aksen, dan C aksen pada segitiga A aksen, B aksen, C aksen akan dibuktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jika salah satu sisi yang bersesuaian, sebut saja bahwa AB itu adalah kongruen dengan A aksen, B aksen, maka segitiga-segitiga tersebut kongruen. Jadi akan ditunjukkan bahwa dia sisi atau garis AB itu sama dengan garis A aksen, B aksen. Kita mengandaikan kontradiksi atau kebalikannya, bahwa kita mengandaikan bahwa garis AB itu tidak sama dengan garis A aksen, B aksen. Kita mengandaikan bahwa misalkan garis AB itu lebih dari A aksen, B aksen. Kita akan menentukan titik sendiri, yaitu titik D, bahwa titik D pada AB sehingga AD itu sama dengan A aksen, B aksen. Kita akan tentukan titik E pada AC sehingga AE sama dengan A aksen, C aksen, atau tengah-tengahnya situ. Jelas AD itu sama dengan A aksen, B aksen akan dibuat, maka sudut A itu sama dengan sudut A aksen diketahui, dan AE sama dengan A aksen, C aksen. Maka di situ segitiga atau kita buktikan bahwa AB itu sama dengan A aksen, B aksen. Maka di situ dengan akibat tersebut segitiga ADE kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan teorema dengan teorema sisi sudut sisi. Oke, kita lanjutkan. Teori koroleri selanjutnya yaitu koroleri 6.8.10 yang dimana koroleri tersebut berbunyi luas segitiga dari sebanding dengan kelebihannya yaitu luas dimana segitiga ABC itu sama dengan K dikalikan sudut ABC dikurangi 180, dimana K adalah konstan tergantung pada satuan panjang yang dipilih. Oke, kita akan buktikan bahwa di situ segitiga ABC sama dengan K dikali sudut
besar sudut ABC dikurangi 180. Oke, kita buktikan bahwa akan dibuktikan sudut ABC itu sama dengan K dikalikan sudut ABC dikurangi 180 derajat. Berdasarkan definisi segi banyak, secara umum luas dari segitiga adalah sebanding dengan defeknya, atau dapat tuliskan bahwa segitiga ABC itu sama dengan K dikalikan D segitiga ABC. Diketahui bahwa sudut A segitiga ABC itu lebih dari 180 derajat yang sebelumnya, yaitu corollary 6.8.6. Karena definisi dari defek suatu segitiga adalah selisih antara 180 derajat dan jumlah dalam suatu segitiga itu adalah lebih dari 180 derajat, maka didapatkan defek dari segitiga ABC sama dengan panjang seluruhnya dari segitiga ABC dikurangi 180 derajat. Jadi luas dari suatu segitiga adalah, di situ A luas segitiga dari ABC itu adalah K dikali defek, di mana K itu adalah suatu alasnya, defek adalah suatu tingginya, yaitu defek dari segitiga ABC. Tadi sudah kita cari bahwa defek dari segitiga ABC yaitu S dari segitiga ABC dikurangi 180 derajat. Jadi luas dari suatu segitiga itu adalah K dikalikan dengan S dari segitiga ABC dikurangi 180 derajat. Jadi terbukti bahwa luas segitiga adalah berikut. Oke, kita lanjutkan. Garis sebagai bangun tertutup. Nah, kita akan membuat suatu garis sebagai bangun tertutup. Pertama, pertimbangkan geometri eliptik tunggal dengan menguji situasi yang ditunjukkan oleh gambar B. Kita lihat oleh gambar B, dalam pembuktian teorema bahwa dua garis tegak lurus pada garis yang sama akan sejajar, terlihat bahwa jika teori geometri eliptik tunggal mungkin digunakan. Kita lihat pada gambar B. Yang pertama, titik C aksen haruslah berimpit dengan titik C. Oke, di situ titik C aksen haruslah berimpit dengan titik C. Yang kedua, jadi dalam perpanjangan CA hingga C aksen artinya kembali ke C kembali, C lagi. Yang ketiga, akibatnya suatu garis disusun sebagai suatu bangun yang tertutup. Yang keempat, jadi berlaku bahwa suatu titik tidak memisahkan suatu garis menjadi dua bagian. Yang kelima, tetapi dua titik dari suatu garis akan memisahkan titik tersebut menjadi dua segmen atau dua bagian, sehingga penentuan pada garis tersebut tidak pada segmen yang sama atau segmen saja, tetapi pada dua segmen yang merupakan dua titik ujung yang sama. Nah, itu adalah dari garis sebagai bangun tertutup. Oke, kita lanjutkan bahwa konsep garis ini mungkin saja termotivasi dalam geometri eliptik ganda dengan cara berikut ini. Misalkan L diketahui dan misalkan A merupakan suatu titik awal dari L, dan kita misalkan M tegak lurus dengan L di A, maka L dan M akan bertemu pada titik kedua di B. A dan B sebagai titik ujung dari satu segmen termuat dalam L, misalkan segmen tersebut S, karena M memisahkan bidang tersebut dan M bertemu dengan L tepat pada dua titik, maka S seluruhnya berada pada satu sisi di M. Itu adalah yang kedua dari garis sebagai bangun tertutup. Oke, selanjutnya akan dibuktikan setiap titik dari L pada sisi M yang diketahui, maka itu adalah berada pada S. Di situ konsep garis yang diperlukan sebagai syarat, di situ bawah kita ambil sebarang titik dari L
yang tidak pada segmen S haruslah merupakan perluasan dari S di luar titik ujungnya A dan B. Tetapi dalam proses perluasan S di luar A dan B, di situ kita lihat garis L melewati M dan berhadapan dengan S. Jadi sembarang titik dari L pada sisi yang sama di M haruslah pada S dapat simpulkan bahwa S menyatakan bagian dari luar L. Kita lihat coba. Ini. Nah, di situ bahwa gambarnya L itu berada di luar dari S dan M itu juga berada dari luar S, gitu ya. Oke. Maaf. Oke, selanjutnya jadi dapat simpulkan bahwa S menyatakan bagian dari L pada sisi M yang diketahui akan diargumentasikan pernyataan bahwa ada segmen S atau ada garis S aksen yang memuat dalam garis L menghubungkan A dan B pada sisi lain dari M dan menyatakan bahwa bagian dari L pada sisi M tersebut. Oke. Untuk tujuan ini, ingat kembali bahwa ide kardinal geometri bidang Euclid yang menyatakan bahwa sembarang bangun F dapat dicerminkan secara tegak lurus pada garis yang diketahui untuk menghasilkan bangun simetri F aksen. Di sini teri simetrik ini diperlukan dalam geometri eliptik ganda, jadi akan ada bangun S aksen yang simetrik dengan segmen S yang menghubungkan A dan B pada sisi lain dari M dan titik S. Karena S merupakan segmen dan S aksen adalah juga merupakan segmen, karena S tegak lurus dengan M di A, segmen simetrik S aksen juga tegak lurus pada garis yang sama di titik yang sama juga, maka S aksen dan S harus bertemu pada satu garis, yaitu S aksen termuat dalam L. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.